Labuan Seri, labuan yang di kampung Jala dan Jaring. Pada waktu musim barat, kami semua orang kampung, rakyat, semua dengan jala begini, semua habis untuk menjala di lautan, di pinggir pantai. Kalau sekarang ini jala namanya jala make. Dan ada juga jaring yang merupakan jaring giop. Bukan satu mata pencarian saja, hanya banyak mata pencarian. Ada jaring giop buat ikan momar, ikan komu, dan kaulinya. Tapi ini jala yang sekarang di beta punya tangan ini, saya punya tangan, ini jala make untuk buat menjala ikan make di Labuan. Vis is er op Ambon en de andere Molukse eilanden nog in overvloed. Zelfs nu, in een periode waarin overbevissing en vervuiling ook hier een toenemende bedreiging vormen. Op de Molukken wordt aan de kust en op de kleinere eilanden gevist op een manier die door voorouders al eeuwen is beoefend. Kenmerkend voor deze traditionele visserij is de kleinschalige aanpak en de grote verscheidenheid aan middelen en vistechnieken. Gericht op de eigen behoeften en in evenwicht met de natuur. We voeren 's nachts mee met de motorbody van Ais Tualsela uit het dorp Bai. Op ongeveer een uur varen, vlak onder de kust van Seram, werd het net uitgezet bij een vlot, waar die nacht de vis met een sterke lamp naartoe was gelokt. Kalau jaring giop itu untuk body tangkap ikan momar, kaulinya sama komu. Ikan dia mati bermacam-macam. Dalam satu musim waktu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu ikan itu dia mati banyak sekali. Pendapatannya dalam satu body ada sampai 200 bakol, ada sampai 400. Ada yang kelebihan dari itu belah jaring. Mesti belah jaring potong untuk kasih lepas dan separuh buang baru angkat. Baru angkat itu jaring sama ikan-ikan. Onder de tweehoofdige leiding van de netbaas, die de vissers aanvoerde, en de kapitein van de body werden vakkundig 130 manden vis binnengehaald. Een goede vangst die alleen mogelijk is, zo vertelt Ais Tualsela, wanneer de samenwerking tussen kapitein en netbaas optimaal is. Itu bukan dia punya tugas ya, tapi sebarang tempat saja dia bisa masuk. Oh. Yang bisa untuk tarik isi dia bisa pindah di tali bobo, yang di tali bobo dia bisa tinggal di isi, yang dari tarik isi dia bisa tarik pelampung, toh? Yang dari muka dia pindah ke belakang, yang dari belakang dia bisa pindah ke muka, ya bisa semua. Semua kerja dia bisa kuasai. Oh, jadi nggak ada kayak kapitan satu gitu? Kapten itu ada. Itu yang tadi itu si Bugis itu. Oh. Contoh macam tadi itu si Bugis, itu dia kapten. Dia perintah.
saya tarik ini. Saya boleh melawan. Itu kalau melawan juga repot. Terus kedua, jaring itu yang antara dia punya kapten dan dia punya pembantu itu tidak boleh bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, payah. Itu payah sudah. Ikan ini bisa dapat ini. Yang kapten dia pun mau lain, sedang yang wakil ini juga dia pun mau lain. Artinya dua kan berantakan gitu, jadi payah. Kalau dua-dua itu yang kerjasama tidak dapat uang, tidak bisa dapat ikan. Waktu beta keluar Ambone De vishandel wordt in de dorpen vaak door vrouwen bedreven. Elke ochtend tussen 7 en 8 uur staan ze op het strand te wachten om de vis in ontvangst te nemen en naar de markt in Ambon stad te brengen of om ze onderweg al te verkopen. In het dorp Wai zijn het ondernemers als Manuputi en Tualsela die in een paar jaar tijd hun visactiviteiten met meerdere bodies uitbouwden tot complete ondernemingen, die ook het vistransport naar de markt voor hun rekening namen. Jadi kalau lihat di Maluku sekarang kalau mencari yang paling bagus perikanan apa ya? Kalau Thomas memang perikanan. Kalau selain perikanan itu saya tahu kurang tahu. Tapi kalau selain ikan ini wah. Itu kalau dia pemusim saya itu nona. Tapi kalau dia pemusim wah itu keping juta itu tutup mata kami ini berapa juta. Oh? Contoh macam tadi. 100 bakul kali barang 15.000 itu berapa? Satu kali tarik 1,5 juta, toh? Penuh biaya keluar ya, sehingga berapa bisa barang 600.000 itu bisa. Itu ada kira-kira berapa kilo? Ini kira-kira 15 kilo. Ini juga ya? Iya. Itu mau jual itu bagaimana Nah, nanti? ini jual ini Musmina. Ini yang besar nih 2.000. Kalau biasa, kalau ikan Kalau ikan banyak? murah, iya kalau ikan murah ini cuma Rp1.000. Iya. Lama-lama ada apa? Ini mau jalan sana. Lama-lama di sana. Sana itu. De visprijzen schommelen nogal. Die ochtend bracht een bako van 17 kilo vis gemiddeld 18.000 roepia op. Op Pasar Mardika, de grootste markt van Ambon, is het bijna geen doorkomen aan in het voortdurend gedrang van duizenden kopers en verkopers, tussenhandelaren en groothandelaren. Moderne grootschalige visserijactiviteiten zijn de laatste jaren een groeiende bedreiging voor de traditionele vissers geworden, die overigens ook in aantal toenemen. In de vele baaien van Molukse eilanden, broedplaatsen van jonge vis en visvoedsel, treedt steeds vaker vervuiling op. De grote boosdoeners zijn plastic verpakkingen, kunststofonderdelen en lege batterijen. Plastic vergaat niet en blijft aan koraal hangen of spoelt telkens met de getijstroom terug in de baai. Bob Wenno, hoofd van de faculteit Perikanon van de Universiteit Patimura, heeft een duidelijk beeld en plannen voor verbetering. Rakyat merasa tersaing di 25 tahun yang lalu itu. Karena mereka tidak punya teknologi. Jadi akhirnya mereka memanfaatkan sumber perikanan di pesisir dengan cara-cara yang kurang terpuji begitu. Sampai sekarang misalnya kita lihat terumbu koral itu rusak karena ada yang pakai
potassium cyanida, ada yang pakai juga dinamit, pakai jaring yang merusak, di Aru misalnya pakai troll. Nah, itu semua merusak lingkungan. Jadi saya mengusulkan buat pemerintah daerah agar supaya kita memakai dua macam teknologi. Satu padat modal untuk lepas pantai dan satu padat karya untuk kawasan pesisir. Kalau kita perhatikan produksi di tahun 93 itu 166.000 ton. Kata orang itu baru sebagian kecil. Tapi kalau kita perhatikan di pesisir, produksi itu sudah menurun drastis. Karena koralnya sudah rusak, mangrove sudah rusak, seagrass bed itu sudah rusak. Jadi kita tidak boleh pakai teknologi capture teknologi atau tangkap, kita harus pakai mariculture teknologi itu. Oleh karena itu maka Fakultas Perikanan dalam hal ini di Universitas Patimura itu berusaha agar supaya mengembangkan teknologi yang appropriate bagi masyarakat pesisir. Dan teknologi itu kita sudah punya. Cuma bagaimana itu bisa dikembangkan bersama-sama dengan pemerintah daerah atau juga dengan perusahaan-perusahaan swasta. Kalau kita perhatikan di Maluku, mungkin terumbu karang yang paling luas di seluruh Indonesia ada di Maluku. Ada satu sistem adat yang bagi saya masih perlu tetap dipertahankan, itu sasi. Karena dari segi ekologi sasi itu sangat baik. Nah, sasi adalah satu sistem adat untuk melindungi tumbuhan atau hewan pada daerah tertentu dan pada waktu tertentu pula. Jadi misalnya dalam 2 tahun hasil laut itu tidak boleh diambil, ya. Nah, itu masih tetap diberlakukan sampai sekarang pada masyarakat, dan mereka masih tetap mentaati. Jadi dalam sasi itu masih tetap ada sanksi-sanksi adat bila kita melanggar, ya. Dan sanksi adat itu masih tetap ditakuti, sehingga meskipun dia itu merupakan sistem adat, tapi masih tetap relevan untuk masa sekarang ini. Nah, jadi jangan sampai karena economy reason lalu kita melupakan hak-hak adat yang masih tetap diberlakukan. Kalau kita dari dulu itu di Maluku, orang tua kita itu sadar persis bahwa sumber daya kita itu terbatas di pulau-pulau kecil, sadar. Jadi mereka mencoba manage itu dengan baik. Dan kami rasakan sampai sekarang. Karena manajemen orang tua kita dulu, kita bisa merasakan sekarang. Jadi kita juga harus bisa manage dengan baik agar supaya anak cucu kita bisa merasakan nanti. Salah satu itu adalah sistem sasi. Sistem sasi itu luar biasa. Dan sekarang Indonesia mencoba untuk mengembangkan sistem sasi di seluruh Indonesia. Nah, kita di Maluku sendiri belum punya peraturan yang kuat untuk memperkuat sistem sasi itu. Fakultas Hukum sedang mencoba untuk membuat peraturan-peraturan daerah untuk pengelolaan sistem sasi ini. Nah, sasi itu di pesisir pantai juga di pulau-pulau. Pulau-pulau ini juga kita tidak bisa kembangkan pulau-pulau itu dengan seperti di daerah Indonesia bagian barat yang pulau-pulaunya besar. Sebab kalau merusak pulau di darat itu juga di pantai juga akan rusak. Jadi ini memang dibutuhkan kemauan daripada kita, semangat daripada kita untuk bisa mempelajari dengan baik kondisi-kondisi kita di Maluku nih.
kadang-kadang orang dari luar menyangka bahwa laut itu merupakan open area yang tidak ada pemiliknya. Ya, tapi sebenarnya lokal mempunyai satu sistem pembagian atas laut, sama seperti mereka juga mempunyai pembagian atas tanah atau darat. Misalnya pada orang Garogos ini, mereka mempunyai pembagian laut berdasarkan daerah. Misalnya mereka mempunyai Lawena. Lawena itu pantai. Lalu kemudian sesudah Lawena, kita akan dapat Tansoa. Tansoa itu pertemuan antara laut, pertemuan antara pasir dan air laut. Nah, sesudah Tansoa kita dapat Moti. Moti atau Meti itu daerah pasang surut, di mana airnya itu berwarna biru muda, ya. Jadi daerah dangkal. Nah, kemudian mereka punya lagi sesudah itu ada apa yang disebut gelar. Nah, gelar ini batas antara air dangkal dan air dalam. Dan kemudian mereka mendapat nama metan, yang mereka sebut nama metan itu air dalam. Nah, di samping itu mereka juga mempunyai gundukan-gundukan. Kalau reef itu mereka sebut searu. Tapi kalau pasir mereka sebut bas. Nah, dari sistem itu kita lihat bahwa mereka sangat familiar dengan laut. Dan pembagian laut itu kemudian juga mendasarkan pembagian seks, pembagian jenis kelamin untuk mencari hasil laut. Jadi misalnya children dan wanita, mereka itu mengelola moti. Lelaki juga, tetapi wanita dan anak-anak hanya sampai di daerah moti, daerah dangkal. Dan itu juga tergantung dari hasil sea resources yang mereka cari. Misalnya wanita dan anak-anak itu mereka tangkap abalone, mereka tangkap octopus dan juga shellfish dan tentu saja ikan. Kemudian gelar itu hanya daerah lelaki. Nah, di daerah gelar itu lelaki menangkap ikan, juga shark, hiu. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa sampai pada nama metan atau deep sea itu tetap diklaim sebagai daerah mereka. Hak mereka masih sampai ke deep sea. Itu dijelaskan juga, kita lihat secara tradisional mereka memiliki nama-nama untuk daerah-daerah itu. Op de Molukken is een groeiende aandacht merkbaar voor de problemen van overbevissing en vervuiling. Er wordt nagedacht in hoeverre nationale visserijwet en regelgeving afgestemd kunnen worden op de regionale rechten van lokale vissersgemeenschappen. Het grootste knelpunt op de Molukken is de uiterst gecompliceerde kwestie van de controle op die enorme lange kustlijn en uitgestrekte wateren. Als dat op den duur niet in onderling overleg en afstemming met andere provincies en vismogendheden wordt opgelost, verliest de kleine visser zijn bestaan. Sampai di Labuan Hukurila, Naku, Kilang, Oma, banyak sekali kapal-kapal nelayan, tetapi berupa kapal dagang, kapal orang asing. Itulah Taiwan, ada Jepang, ada juga ketorang punya kapal sendiri, tetapi jarang sekali. Tetapi kadang-kala dorang itu lawan perintah dari pemerintah, sehingga pemerintah kadang-kadang usir dorang dari ketorang punya pelabuhan. Karena dorang punya mata pencarian dan dorang punya pekakas jaring atau pukat, itu pukat harimau, pukat besar sekali. Lalu kalau ditaruhkan dengan ketorang punya pukat yang kecil-kecil ini, mata pencarian rakyat itu orang yang lemah. Gampang sekali ketorang tidak dapat ikan atau mata pencarian, semua habis terpeper. Beta akan tinggalkan ini tempat. Apa tuh?